ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Halo, salam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, saat ini kita akan berkumpul memuji untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun saat ini masih online ya Pak Rina ya, tapi kita Ya, harus kita tetap masih bersukacita dan kita harus tetap bergembira dalam memuji Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk kita memulainya, kita akan memujikan satu buah lagu ya Pak Rina. Lagunya apa ya? Dari Kidung Ria nomor 11 ya, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Oke. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan hati yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oke, masih ceria ya, masih sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Ya. Mbak Tina. Ya, jangan lupa ya adik-adik bawa Alkitabnya. Terus apa lagi yang disiapkan? Persembahan. Iya, persembahan dan juga Alkitabnya jangan lupa ya adik-adik. Nah, untuk memulai ibadah kali ini, mari kita buka dengan doa ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, kita sikap doa ya. Tangan dilipat dan juga adik-adik duduk senyaman mungkin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi ya Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Ya Bapa, hari ini Bapa kami berkumpul ya Bapa, walaupun secara online ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa.
Kiranya Bapak Engkau urapi satu persatu dari adik-adik yang ada di rumah ya Bapak, untuk bisa mendengarkan dan bisa merenungkan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya di dalam nama Bapak untuk acara hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, pada ibadah pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh saya Mada Yuli Kristiana, kemudian Ya, saya Pamong Rina. dan juga ada para pemain musik kita. Yang pertama ada Victor dan juga ada Mas Nathan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan itu menciptakan segala macam ciptaannya? Contohnya apa ya Mbak Rina ya? Contohnya apa ya? Oh, yang biasa kita makan itu loh. Apa yang ada di piring itu apa ya? Oh, apa itu Mbak? Dari beras itu loh. Oh, yang dari beras, nasi. Oh iya. Ya, nasi. Jadi kalau nasi itu dari padi. Dari pohon padi ya. Berarti Iya. tumbuh-tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan. Ya, Tuhan itu menciptakan banyak sekali ya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, dan juga Tuhan juga menciptakan kita loh, jangan lupa. Iya. Nah, untuk menyambutnya, mari kita pujikan satu buah lagu lagi yang berjudul Tuhan Ciptakan Pohon-Pohon. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Nah, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, saatnya tiba kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita doa firman dulu ya, yang akan dipimpin oleh Pamong Rina. Silakan Pamong Rina. Ya, adik-adik, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita dan mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mempertemukan kami dengan anak-anak yang ada di rumah ya Bapa. Dan terima kasih juga ya Bapa kesempatan-Mu yang indah ini. Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu dan merenungkan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi landasan di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang berkata kepada kami dan firman-Mu boleh benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita pujikan satu buah lagu ya, yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
kita untuk merenungkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Ya, dibuka Alkitabnya ya dari Alkitab kita Perjanjian apa adik-adik? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Ya. Nanti minta tolong ya Kak Mada ya untuk membacakan di ayat yang ke-11 sampai ke-20. Ya, demikian akan saya baca. Tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun. Sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang-belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat pada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami hanya mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan air timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu, tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau dan pada pohon ataupun tumbuh-tumbuhan di padang seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata,
Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekian kali saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Amin. Ya, terima kasih untuk pembacaannya Kak Mada. Adik-adik, itu tadi tentang tulah ke-8, yaitu belalang. Ini nanti akan disampaikan ilustrasi gambar 1 sampai dengan 5 yang menceritakan tentang bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Pada gambar pertama ya, itu gambar apa ya? Kalau melihat dari judul kita tadi, gambar apa, Kak Mada? Gambar belalang ya. Siapa yang belum pernah melihat belalang? Ayo, siapa yang belum pernah? Pasti semua sudah pernah melihat belalang ya. Tetapi ada juga loh adik kita yang belum pernah melihat belalang. Mungkin karena takut atau karena apa ya. Belalang itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat ya. Adik-adik tahu enggak makanan belalang ini? Makanan belalang adalah dedaunan ya. Hari ini kita akan mendengarkan tentang cerita belalang yang terjadi di daerah Mesir. Kemudian di gambar 2 ya, Musa menghadap Fir'aun untuk meminta membawa pergi berbagai orang-orang Ibrani. Jika tidak diizinkan, maka akan datang tulah belalang. Tetapi Fir'aun mengusir Musa pergi dan tidak mengizinkan membawa bangsa Ibrani itu pergi. Untuk selanjutnya, gambar yang ketiga. Karena tidak diizinkan, maka terjadilah seperti yang difirmankan Tuhan, yaitu Tuhan meminta pada Musa untuk mengulurkan tangannya di tanah Mesir, maka datanglah belalang yang sangat banyak. Belalang itu memakan habis seluruh tanaman yang ada di Mesir. Gambar selanjutnya, Fir'aun menyesali keputusannya dan meminta Musa untuk memohon ampun kepada Tuhan Allah. Dan berikutnya, lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yaitu angin barat yang kencang sekali, yang membawa belalang itu dan melemparkan ke dalam laut yang bernama tadi Laut Tiberau. Ya. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir setelah itu ya. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab ya. Apakah dampak bagi rakyat Mesir jika ribuan belalang memakan habis tanaman yang ada di Mesir? Apa yang akan terjadi mungkin Kak Mada? Kira-kira tumbuhannya habis ya Mbak ya? Ya, tumbuhannya habis, terus penduduknya akan terjadi kelaparan ya. Iya. Ya. Karena belalang ini adalah hewan yang sangat rakus, sehingga dia memakan tumbuhan hijau, sehingga menyebabkan panen dari orang-orang Mesir ini tidak akan terjadi. Kak Mada, kenapa sih tumbuhan itu penting bagi kita? Tumbuhan itu penting karena membawa oksigen. Ya, membawa oksigen. Iya, untuk kita bernafas. Untuk kita bernafas. Oksigen yang masuk di dalam pernafasan kita akan
masuk di pembuluh darah dan dengan dibantu oleh oksigen maka akan terjadi metabolisme sel. Ya, itulah manfaat dari tumbuhan, salah satu manfaat dari tumbuhan. Terus manfaat yang kedua yang dapat kita baca dari dari Kejadian 1 ayat 29 kalau enggak keliru ya. Ya, Kejadian 1 ayat 29, minta tolong Kak Madia dibacakan. Kejadian 1 ayat 29 yang demikian, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, itu ya, makanan kita manusia ternyata sudah disediakan sama Tuhan, yaitu biji-bijian. Boleh kita makan instan, tapi jangan sering-sering. Karena yang instan itu enak ya, tapi kalau bisa dikurangi ya. Kita lebih baik memasak. Minta tolong mama untuk memasak ya dari bahan alami, sayur-sayuran, dan itu sungguh bermanfaat karena banyak vitamin dan mineral yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, dalam sayuran. Apalagi ini lagi musim COVID ya, untuk menangkal virus yang masuk. Ya, itu tadi salah satu dari manfaat tumbuhan. Kemudian tumbuhan juga sebagai pelindung kita dari sinar matahari. Kemudian tumbuhan dapat kita jadikan sebagai kerajinan tangan. Mungkin apa ya? Kerajinan tangan. Tas atau apa ya? Topi, ya, rotan, kursi bisa kita gunakan untuk manfaat bagi kehidupan kita ya, kerajinan tangan. Kemudian tumbuhan juga bermanfaat untuk sebagai resapan air. Air bermanfaat untuk kehidupan kita, sungguh luar biasa sebagai sumber air ya, sebagai air yang ada itu kita minum ya, tapi harus dimasak dulu juga ya. Iya. Kemudian tumbuhan juga dapat digunakan sebagai obat. Mungkin tanaman obat yang diketahui. Tanaman obat apa ya, Mbak? Belum tahu. Pon-pon ya. Oh, pon-pon. Ya, seperti kunyit mungkin. Ya, kunyit, jahe ya. Iya. Apalagi sekarang lagi marak ini. Ya. Adik-adik, itu tadi ya manfaat dari tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan kita. Kemudian bagaimana cara kita merawat tumbuhan dengan baik? Mengingat pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita, kita juga perlu merawat tumbuhan untuk lebih bermanfaat bagi kita dengan cara menyirami secara teratur, kemudian memberi pupuk, dan membebaskan dari hama yang ada di tanaman. Demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan di pagi ini. Di sini adik-adik diajak untuk peduli dengan lingkungan sebagai salah satu tugas dan juga tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk lingkungan sekitar kita, terkhusus di tumbuhan ya, tumbuhan sebagai sumber makanan kita. Amin. Amin. Oke, itu tadi adalah firman Tuhan ya yang kita renungkan pada pagi hari ini. Masih semangat ya adik-adik semuanya? Ya, pasti masih semangat. Ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita persiapkan persembahan yang telah kita siapkan sambil kita memuji pujian dari PKJ 146 yang berjudul Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
kita telah mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga sekaligus doa syafaat. Mari kita serahkan kepada Pemerina. Adik-adik, mari kita kembali berdoa. Ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini ya Bapa, boleh senantiasa mengingatkan kami akan kepedulian kami terhadap lingkungan kami, terkhusus tanaman ya Bapa. Bila kami dapat merawat dengan baik, merawat dengan penuh sukacita ya Bapa, dan kami boleh merasakan manfaatnya bagi kehidupan kami. Tuhan, kami juga telah mempersembahkan persembahan kami yang sedikit ini ya Bapa. Biarlah boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan kami juga memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati pengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini. Oh Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang ada di GKJW Ponorogo ya Bapa, terkhusus anak-anak KPAR ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, apalagi di masa pandemi ini ya Bapa. Biarlah mereka dapat belajar dengan penuh sukacita, dapat bertekun di dalam mereka meraih cita-citanya ya Bapa. Dan Engkau juga memberikan kesehatan yang prima kepada mereka ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua, kiranya Engkau juga memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berilah rezeki yang cukup ya Bapa, dan tolong mereka ya Bapa untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak ke dalam kebaikan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu di Ponorogo ini ya Bapa, gereja GKJW ya Bapa, terkhusus bagi Bapak Pendeta dan juga para majelis ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh kegiatan, seluruh acara yang telah dirancang ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan juga pada seluruh jemaat ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Oh Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pemimpin kami ya Bapa, dari Bapak Presiden sampai dengan Ketua RT ya Bapa. Biarlah mereka dapat memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan juga dapat senantiasa memberikan kedamaian bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak tinggal diam di tempat ini ya Bapa, tapi kami juga akan melakukan aktivitas kami di hari Minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam ya Bapa, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kita sudah berdoa syafaat ya Ibu Rina ya. Nah, adik-adik masih ingat kan tadi pesannya dari firman Tuhan apa? Apa Bu Rina tadi? Kita harus peduli dengan lingkungan dan terkhusus kepada tanaman. Oke, kita pujikan sekali lagi ya lagu yang Tuhan ciptakan pohon-pohon agar kita selalu bisa lebih menyayangi tumbuh-tumbuhan. Oke, mari kita pujikan. Pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan
saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Kita saat ini sudah di penghujung acara. Kiranya kita menerima berkat dari Tuhan yang akan dipimpin oleh Mbak Rina. Mari kita menerima berkat. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi ini ya Bapa. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai